Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas tentang matematika, materi tentang rumusan bilangan bulat. Ibu yakin kalian pasti sudah tahu. Tapi di kelas 6 ini mari kita mempermantap lagi pengetahuan kalian tentang bilangan bulat. Nah, pada pembahasan yang lalu Ibu sudah membahas tentang bilangan bulat. Kali ini kita akan mengingat kembali rumusan tentang bilangan bulat. Rumusan bilangan bulat yang harus kalian ketahui tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ada dua rumusan utamanya bilangan bulat. Pertama, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, yaitu apabila tandanya sama. Entah itu sama-sama bilangan bulat positif atau sama-sama bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti menjadi positif. Tetapi apabila tandanya berbeda, entah salah satunya negatif atau positif, maka hasilnya adalah negatif. Mari anak-anakku sekalian, kita bahas dalam bentuk contoh soal. Tadi dikatakan perkalian dan pembagian apabila tandanya sama, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contoh soalnya, misalnya negatif 25 dikali dengan negatif 4. Nah, pada bilangan bulat ini sama-sama adalah bilangan bulat. Ya, benar anakku sayang. Sama-sama bilangan bulat negatif. Nah, ingat rumusan tadi. Kalau tandanya sama, entah itu sama-sama bilangan bulat positif atau sama-sama bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Berarti kalian sudah harus tanda pasang. Ini pasti hasilnya positif. Kalau tanda bilangan bulat positif, tidak perlu kita tulis tanda positifnya. Pasti orang sudah akan tahu. Oh, kalau tidak ada tanda negatif, berarti itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, tinggal kita mengalihkan. 25 dikali 4 adalah 100. Nah, di sini hasilnya positif. Contoh berikutnya. Negatif 50 dikali dengan negatif 30. Ini sama-sama bilangan bulat negatif. Pasti sudah ada dalam ingatan kita. Ini pasti nanti hasilnya positif. Tinggal dikalikan. Tidak usah susah-susah lagi mencari. 5 dikali 3. Iya benar, 15. Sekarang ingat ada nolnya 2. Tinggal kita menambahkan 1, 2. Oh, ada 2 nolnya. Berarti negatif 50 dikali negatif 30 hasilnya adalah 1500, merupakan bilangan bulat positif. Nah, terbuktikan sayang. Nah, sekarang kalau positif, kalau sudah positif pasti kalian sudah lebih tahu lagi kan. Contohnya misalnya bilangan bulat positif 10 dikali 50. Ini sama-sama bilangan bulat. Iya benar, sama-sama bilangan bulat positif. Kenapa bilangan bulat positif? Tidak ada tanda negatif di depannya. Kalau bilangan bulat positif, kita tidak perlu menulis lagi tanda positif, tanda tambah di depannya. Orang akan sudah tahu itu kalau itu adalah bilangan bulat positif. Sekarang 1 dikali 5. Pinter. 1 kali 5 adalah 5. Berapa nolnya? 1, 2. Tinggal tambahkan 2 nol. Berarti 10 dikali 50 hasilnya adalah positif 500. Nah, gampang kan? Makanya kalian harus tetap semangat. Matematika bukan pelajaran yang jadi momok buat kalian, tetapi matematika adalah penasaran, membuat kalian menjadi semakin penasaran. Ini gampang aja. Tinggal tambahkan nol. Yang penting kita sudah tahu rumusannya. Kalau tandanya sama, entah itu sama-sama negatif, contoh seperti ini, hasilnya pasti positif. Atau memang sudah bilangan bulat positif,
sama-sama bilangan bulat positif, hasilnya sudah pasti kok positif. Nah, terima kasih untuk kalian. Sekarang lagi, kalau rumusan pertama tadi kita sudah bahas, sekarang rumusan kedua. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Apa maksudnya itu? Tandanya berbeda. Nah, ini dia. Apabila tandanya berbeda, misalnya negatif 25 dikali. Kalau tadi negatif 4, sekarang kita harus buat tandanya berbeda. Negatif 25 ini sudah bilangan bulat negatif. Kita campur, kita kalikan dengan bilangan bulat positif 4. Nah, hasilnya berapa? Kalau tandanya berbeda, oh ini 1 negatif 25 bilangan bulat negatif, 4 ini bilangan bulat positif, berarti berbeda tandanya. 1 negatif, 1 positif. Hasilnya apa? Nah, lihat tadi rumusannya. Sudah pasti hasilnya akan mendapat tanda negatif. Kalau tanda negatif, kita tempelkan tanda negatif minus di depannya. 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Berarti negatif 25 kali 4 hasilnya adalah negatif 100. Terbukti kan rumusan ini? Karena tandanya berbeda. 1 bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, 1 bilangan bulat positif. Sekarang kalau misalnya tadi Bu, kan yang di depan itu bilangan bulat negatif. Kalau misalnya yang depannya bilangan bulat positif gimana? Nah, ini caranya. Misalnya yang di depan ini 25 bilangan bulat positif dikali. Nah, sekarang 4-nya kita jadikan negatif. Nah, ini tandanya berbeda toh. 1 positif, 1 bilangan bulat negatif. Ingat kembali rumusannya. Berarti pasti tandanya hasilnya negatif. Pasang langsung, tidak usah ragu. Langsung pasang tanda minus negatif di depannya. 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Berarti positif 25 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 100. Itu khusus untuk membahas tentang perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, gimana dengan pembagian? Gampang. Nah, sekarang kita beralih kepada pembagian. Kalau pembagian, kita harus masih fokus pada rumusannya. Apabila tandanya sama, entah itu sama-sama bilangan bulat positif atau sama-sama bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah pasti bilangan bulat positif. Pintar. Apabila tandanya berbeda, hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Sekarang kalau pembagian, contohnya negatif 300 dibagi negatif 100. Nah, sekarang ibu mau tanya, negatif 100, negatif 300 dan negatif 100 tandanya berbeda atau sama? Ya, pintar anak-anak. Tandanya sama. Sama-sama merupakan bilangan bulat negatif. 1 negatif 300, yang lainnya negatif 100. Tapi sama-sama adalah bilangan bulat negatif. Karena tandanya sama, dalam hal ini sama-sama negatif, berarti hasilnya sudah pasti positif. Tidak usah kita tulis tanda tambah. Orang sudah tahu nanti itu pasti positif kalau tidak ada tanda minus di depannya. Nah, sekarang 300 dibagi 100, kita bisa coret yang sama. Sekarang 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Berarti negatif 300 dibagi negatif 100 hasilnya adalah positif 3. Berikutnya contoh lain. Misalnya negatif 64 dibagi negatif 8. Ada yang mau tanya enggak? Loh Bu Tuti, kenapa dari tadi kalau ada tanda bagi negatif kok pakai tanda kurung? Ini fungsinya supaya kalian lebih paham.
Kalau tanda bagi ini adalah tanda proses operasi bilangannya, sedangkan negatif ini adalah bentuk bilangan bulat positif kah atau bilangan bulat negatif. Jadi kalian lebih paham. Nanti kalau ada bingung, negatif 64 bagi kurang 8 kan bingung. Nah, makanya digunakan tanda kurung untuk memudahkan kalian. Sekarang kita lanjutkan. Negatif 64 bilangan bulat. Pinter, bilangan bulat negatif. Sekarang negatif 8 bilangan bulat negatif, berarti sama-sama bilangan bulat negatif. Ingat lagi tadi rumusannya. Kalau sama-sama bilangan bulat, entah itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, maka hasilnya sudah pasti menjadi positif. Sekarang 64 dibagi 8 hasilnya gampil adalah 8. Berarti negatif 64 dibagi negatif 8 hasilnya adalah positif 8. Sekarang kalau kita mau ulas kembali, kita balik ini. Kita mau mencari tahu benar enggak ini negatif 64 dibagi negatif 8 hasilnya positif 8. Sekarang kita uji. Kita menggunakan bilangan yang Ibu Linggari ini. Negatif 8 dikali, kan kebalikan dari bagi perkalian, lawannya kan, dikali dengan positif 8 hasilnya. Nah, ingat tadi, kembali ke perkalian tadi. Perkalian kalau bilangan bulat yang tandanya berbeda, hasilnya pasti ya pintar negatif. Pasang tanda negatifnya di situ. 8 kali 8 hasilnya 64. Nah, sama kan? Sama-sama negatif 64. Berarti negatif 64 dibagi negatif 8 hasilnya adalah positif 8 adalah benar. Kita sudah uji dalam bentuk perkaliannya. Ibu harap kalian bisa paham. Cuma 2 rumusan ini yang kalian harus tahu. Sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau tandanya berbeda, berarti pasti hasilnya negatif. Sekarang Ibu yakin, Ibu harap perkalian dan pembagian bilangan bulat sudah paham. Ibu juga yakin pada kelas-kelas sebelum kalian duduk di kelas 6 ini, kalian sudah tahu dan diajarkan tentang materi ini. Rasanya mulai di kelas 3 ya, dipermantap di kelas 4 itu. Tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita di kelas 6, ingat, kita mempermantap materi kita. Baik anak-anak, tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat sudah selesai. Sekarang kalau operasi penjumlahan bilangan bulat, entah itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, ini biasanya kalian pasti lebih senang tuh kalau pakai bahasa uang. Tapi dalam hal ini Ibu ingatkan, Ibu menggunakan pakai bahasa utang itu bukan berarti Ibu mengizinkan kalian utang sana sini, tetapi supaya kalian lebih cepat memahami. Nah, sekarang kalau penjumlahan bilangan bulat, kita bahas semua ini sayangnya, entah itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat. Contoh, negatif 12 ditambah 5 hasilnya adalah titik-titik. Sekarang perhatikan sayang, Ibu tanya dulu, negatif 12 tidak usah lihat dulu tandanya, apakah dia negatif atau dia positif. Lihat angkanya saja, 12 dengan 5. Sekarang Ibu tanya, antara 12 dan 5 angka mana yang paling tinggi? Nah, benar sayang, angka 12. Tapi dalam hal ini angka 12 ini ternyata memiliki tanda negatif. Angka yang paling tinggi nilainya dialah yang menentukan tandanya nanti, apakah hasilnya negatif atau positif. Karena negatif 12 ini adalah negatif,
dan dia lebih besar atau lebih tinggi nilainya daripada 5, berarti dia yang menentukan tandanya nanti. Karena negatif 12 ini adalah negatif, maka hasilnya nanti sudah langsung pasang. Hasilnya pasti adalah negatif. Sekarang tinggal 12 dikurang 5, hasilnya berapa? 7. Nah, itu selesai. Berarti negatif 12 ditambah positif 5, hasilnya adalah negatif 7. Contoh berikutnya lagi. 20 ditambah negatif 16. Sama dengan proses tadi, kita lihat dulu angkanya. Tidak usah lihat tandanya, apakah dia positif atau negatif. Kita lihat angkanya dulu. Antara 20 dan 16, mana angka yang paling tinggi? Nah, pinter. 20 yang lebih tinggi daripada 16. Karena 20 ini tandanya adalah positif, maka sudah pasti nanti hasilnya positif. Tinggal 20 dikurang 16, hasilnya adalah 4. Caranya boleh seperti ini, 20. Nah ini, tadi kembali. Masih ingat tanda tadi kan? Kita kali ke dalam. Antara perkalian positif dengan negatif, hasilnya pasti ya negatif karena tandanya berbeda. 20 dikurang 16, hasilnya adalah positif 4. Sama kan? Gampang. Berikutnya lagi. Negatif 35 ditambah 10 tambah positif 10. Kita lihat sayang angkanya dulu. Tidak usah kita lihat tanda apa negatif atau positifnya, tapi kita lihat angkanya. Mana paling besar? Ya, 35. Karena 35 ini tandanya adalah negatif, pasang. Oh, tanda paling, angka yang paling tinggi yang menentukan tanda negatif atau positif. 35 negatif 35 adalah negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Karena 35 ini lebih besar daripada 10. Nah, sekarang lagi, kalau sudah seperti ini, buat 35 dikurang 10, hasilnya adalah berapa? 25. Berarti negatif 35 ditambah positif 10, hasilnya negatif 25. Atau biasanya kalau kalian pakai bahasa uang, lebih tahu atau lebih cepat paham. Tapi ingat ya, sekali lagi, Ibu menggunakan istilah ini hanya untuk memudahkan kalian memahami. Bukan berarti Ibu menyuruh kalian ngutang sana sini. Contohnya, misalnya kalian punya utang. Ini minus atau negatif ini kan dibahasakan utang. Kalian punya utang 35 rupiah. Nah ini tambah berarti kamu sudah bayar utangmu 10 rupiah. Utangmu lunaskah, bertambah atau berkurang? Kamu ngutang 35, kamu sudah bayar, berarti utangmu berkurang toh, karena sudah ada yang kamu bayari. Tapi bukan lunas. Utangmu sisa 25 rupiah karena 10-nya tadi sudah kamu bayar. Nah terserah kalian memilih yang mana, metode mana yang paling memudahkan kalian memahami. Entah itu menggunakan bahasa tadi, melihat angkanya mana lebih besar tanpa melihat tandanya dulu. Angka yang paling besar yang menentukan hasilnya nanti, entah dia positif atau negatif. Kemudian ini dalam bentuk penjumlahan. Sekarang kalau pengurangan, misalnya negatif 30 dikurang. Nah, dikurang ada lagi, kita pakai tanda kurung, dikurang 10, hasilnya berapa? Negatif 30 dikurang negatif 10. Kalau tanda seperti ini sama dengan di atas tadi, kita bisa buat perkalian ke dalam ini. Karena sama-sama tandanya negatif, berarti dia akan berubah menjadi, nah benar sayang, nanti sama-sama tandanya berupa negatif, nanti hasilnya menjadi positif. Berarti negatif 30 ditambah, ini berubah lagi, bukan lagi negatif tapi menjadi positif, karena ini dikali ke dalam menjadi positif 10. Nah ini baru kita bisa bahasakan antara negatif
Sekali lagi kita tidak usah lihat tandanya positif apa negatifnya, tapi lihat langsung angkanya. Antara 30 dan 10, mana yang lebih besar? Ya benar sayang, adalah angka 30. Sekarang kita lihat, angka 30 ini ternyata negatif, berarti angka 30 dari negatif berarti dia yang menentukan tandanya karena dia lebih besar. Berarti hasilnya nanti pasang, sudah pasti hasilnya negatif. Negatif 30 ditambah 10 pasti hasilnya negatif. Kemudian 30 dikurang, ingat ya, bukan lagi ditambah, 30 dikurang 10 hasilnya adalah 20. Berarti negatif 30 ditambah positif 10 hasilnya negatif 20. Atau misalnya kamu punya utang 30 rupiah, kamu sudah bayar 10 rupiah. Nah, berarti sisa utangmu berkurang. Kalau tadi utangmu 30 rupiah, karena sudah dibayar 10 rupiah, sisa utangmu 20 rupiah. Negatif ini dibahasakan dengan utang. Kalau memang bahasa ini yang kalian lebih pahami, silakan kalian pilih sendiri. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif sudah selesai. Harapan ibu kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku matematika kalian kelas 6. Kalian pasti sudah punya masing-masing. Kalaupun kalian ada yang kurang paham, boleh tanyakan sama ibu. Nomor ibu ada sama orang tua kalian masing-masing. Silakan bertanya, tapi ibu yakin, ibu harap kalian juga membaca dan memahami melalui buku kalian dulu. Juga melalui video sederhana yang ibu buat hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan terlalu sering keluar rumah, hindari kerumunan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.